Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat insan mulia dimanapun berada yang insyaallah Allah rahmati, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci, bulan berkah, bulan mulia yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sahabat insan mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikitnya saya ingin berbagi hikmah atau pelajaran tentang bagaimana mendidik anak kita atau mengajarkan anak kita tentang bulan Ramadan atau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang pertama yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah keutamaan-keutamaan. Kita menjelaskan kepada anak kita mengajarkan kepada mereka tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Jadi bukan ancaman atau bukan menakut-nakuti kalau kita tidak berpuasa maka Allah akan marah misalnya gitu. Bukan seperti itu. Tapi kita menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa banyak sekali keutamaan di dalam bulan Ramadan. Jadi, hal pertama yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah bahwa janji Allah adalah hal yang pasti. Semua ibadah yang kita lakukan pasti ada ganjarannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyebutkan atau mengajarkan kepada anak-anak kita semua kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Bukan ancaman-ancaman atau menakut-nakuti atau hal lainnya yang membuat anak-anak kita takut atau enggan berpuasa. Seperti sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mengapa mereka harus mengerjakan sholat 5 waktu. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan, bayangkan di depan rumah kalian ada sungai-sungai mengalir dan kalian mandi di sana sebanyak 5 kali dalam sehari. Maka apakah tersisa di tubuh mereka kotoran? Kemudian para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka seperti itulah orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Mereka ingin menyucikan diri mereka agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi mereka. Dan untuk berpuasa sekarang maka kita berpegang pada hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman atau karena percaya memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin mengejar pahala dan keridhaannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lampau. Jadi itu adalah beberapa contoh ya keutamaan di dalam bulan Ramadan, yaitu khususnya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita sampaikan kepada anak-anak kita kenapa umat muslim itu harus berpuasa di bulan Ramadan, karena di sana sudah Allah tulis di dalam Al-Quran bahwasanya kita sebagai umat muslim wajib berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya anak-anak kita, kenapa harus berpuasa Bu? Ya, maka kita bisa menjawab bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena semata-mata perintah dari kita sebagai orang tua kepada anaknya, tapi
tapi ini adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, kalau misalnya mereka masih mengingat-ingat bahwa semua itu adalah perintah dari ayah atau ibu, maka apakah mereka masih melakukan hal yang sama? Apakah mereka masih sholat? Apakah mereka masih melaksanakan puasa ketika kita sudah tidak ada? Yang ketiga adalah memotivasi mereka dengan prestasi yang mereka capai dengan usaha mereka sendiri. Jadi ketika mereka sanggup mencapai target ibadah mereka di dalam bulan Ramadan, maka sudah selayaknya kita sebagai orang tua memberikan mereka hadiah atau reward agar mereka terpacu untuk terus beribadah gitu. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Jadi contohnya ketika mereka sudah berpuasa 30 hari dan full, tidak ada bolongnya, kemudian atau tarawihnya yang full atau tilawahnya yang khatam, maka mereka sangat layak mendapat hadiah dari kita sebagai orang tua. Yang keempat, kita bisa membiasakan anak-anak kita dengan membawa mereka ke tempat-tempat majelis ilmu, pengajian-pengajian atau iktikaf dan sholat berjamaah di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi itu akan menumbuhkan kesadaran bahwa ini adalah bulan Ramadan, bulan yang orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan dan ibadah di dalam. Kemudian yang terakhir adalah motivasi kita menginginkan anak kita berpuasa di bulan Ramadan adalah menghindarkan mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang buruk, melatih mereka menahan hawa nafsu mereka sedari kecil sedini mungkin. Karena ada ibarat kata bisa karena terbiasa. Jadi kalau mereka tidak terbiasa berpuasa sedari kecil, maka ketika mereka beranjak dewasa sedikit saja, mereka ketika berpuasa itu sudah menjadi kewajiban mereka dan tanggungan mereka belum terbiasa dengan berpuasa itu karena tidak dibiasakan sedari kecil. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya sendiri pun masih banyak kekurangannya dalam menyampaikan materi ini. Semoga kita sama-sama bisa belajar, karena sejatinya sebagai manusia yang masih hidup dan berjalan di muka bumi, kita harus senantiasa menuntut ilmu dan belajar dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.